Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustaz Angga. Hari ini kita akan belajar KMP kelas 3, yaitu tentang Nyai Walida atau yang biasa kita sebut dengan Siti Walida. Nah, pada pembelajaran hari ini, seperti yang kita ketahui bahwasanya Kiai Haji Ahmad Dahlan ini tentunya hidup tidak sendirian. Beliau mempunyai istri atau pasangan yang bernama Siti Walida. Nah, Siti Walida ini selain sebagai istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau ini juga merupakan seorang pendiri Aisyah, yaitu organisasi untuk perempuan yang didirikan oleh Siti Walida, tempat berkumpulnya para kaum perempuan di Muhammadiyah. Nah, siapakah Siti Walida ini? Beliau adalah anak dari Kiai Haji Muhammad Fadil dan Nyai Mas. Meskipun Siti Walida ini tidak pernah sekolah, tapi beliau mendapatkan pendidikan yang sangat luar biasa dari kedua orang tuanya. Mulai dari mengaji, memasak, menjahit, dan lain sebagainya. Jadi Siti Walida ini orang yang sangat luar biasa ketika dia masih muda. Dia rajin belajar kepada orang tuanya meskipun tidak sekolah, membantu orang tuanya, mengajak teman-temannya untuk belajar dan lain sebagainya. Saat itu Siti Walida atau Nyai Walida melihat banyak sekali perempuan yang masih bodoh, kurang ilmu pengetahuan. Akhirnya beliau mengajak kaum-kaum perempuan untuk berkumpul, dan perkumpulan itu diberi nama Soko Tresno. Soko Tresno ini berdiri pada tahun 1914 atau 2 tahun setelah berdirinya Muhammadiyah, yaitu 1912. Nah, kemudian karena Soko Tresno ini semakin berkembang dan banyak pengikutnya, akhirnya Tresno ini pada tahun 1917, tepatnya pada bulan 22 April, berganti nama menjadi Aisyah dan diketuai langsung oleh Nyai Walida atau Siti Walida. Nah, melalui Aisyah tersebut, akhirnya Siti Walida atau Nyai Walida dan teman-temannya semakin banyak mengajak kaum perempuan untuk mau belajar, atau yang biasa disebut, kalau di dalam buku ini disebut dengan catur pusat. Catur itu artinya 4, ada 4, yaitu pendidikan di rumah, pendidikan di masyarakat, pendidikan di sekolah, dan pendidikan di tempat ibadah. Jadi pendidikan itu harus dilakukan di mana saja. Kaum perempuan tidak boleh tertinggal oleh kaum laki-laki. Kaum perempuan tidak boleh tertindas oleh kaum laki-laki. Nah, semangat perjuangan ini akhirnya mengangkat derajat perempuan menjadi seimbang atau hampir sama dengan derajatnya kaum laki-laki secara pengetahuannya, secara keilmuannya, secara berpikirnya. Nah, meskipun Nyai Walida merupakan sosok tokoh yang luar biasa yang terkenal, beliau sama sekali tidak menyombongkan dirinya. Beliau tetap dermawan, tetap sederhana, dan hidup bersahaja. Dan tujuannya hidup di dunia ini hanyalah untuk beribadah, sehingga apa yang telah diperjuangkan oleh Nyai Walida bisa sampai saat ini. Aisyah, organisasi Aisyah semakin berkembang dan semakin luar biasa di tahun 2020 ini. Nah, itu kalau kita berjuang menolong agama Allah, maka Allah pasti akan menolong kita, sebagaimana yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah dan Siti Walida atau Nyai Walida mendirikan organisasi Aisyah. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk belajar dan menyimak buku yang sudah ada. Sekian dari Ustaz, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan dan rajin beribadah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.